Berikut ini cara perawatan mesin jahit, pembersihan atau pelumasan. Pertama yang kita siapkan adalah obeng bunga. Ya, kemudian sikat. Ini udah bawaan dari mesin. Kemudian pembuka jahitan. Ini buat bersihkan sisa-sisa benang jahitan. Kemudian minyak untuk pelumas, botol minyak ini. Kemudian juga obeng L. Nah, ini. Jadi ini semua udah bawaan dari mesin jahitnya, kecuali obeng bunga tadi ya guys. Langkah pertama, kita buka kepala mesin jahit. Jadi bautnya hanya ada satu di sini ya guys. Kita buka menggunakan obeng bunga di sini. Mesin jahit merupakan salah satu benda yang rentan terhadap serangan debu dan partikel kecil. Debu-debu yang tidak dibersihkan secara tuntas akan mengganggu kinerja mesin jahit, baik mesin jahit manual, otomatis maupun high speed. Nah, seperti ini guys. Ini banyak debunya nih. Untuk itu, kita harus selalu bersihkan mesin jahit setelah dipakai. Menjaga kebersihan mesin jahit kita dapat lakukan dengan menggunakan kuas kecil atau penyedot debu mini. Kita berikan minyak pada bagian mesin jahit yang sering bergesekan, terutama bagian dalam. Cek keausan mesin jahit ini merupakan cara terbaik yang dapat dilakukan untuk menjaga mesin agar tetap awet. Lakukan pengecekan secara berkala. Khusus mesin jahit otomatis atau elektrik, kita tidak perlu terlalu sering memberikan minyak. Berbeda dengan mesin jahit manual yang harus diberikan dalam jumlah yang banyak. Langkah berikutnya, kita bersihkan sisa-sisa kain dan benang dengan menggunakan kuas kecil ini. Ini harus dibersihkan secara rutin. Mesin jahit, salah satu alat produksi ini bisa bertahan lama jika dirawat dengan baik. Perawatan mesin jahit juga harus kita lakukan dengan memperhatikan jenis atau tipe dari mesin jahit. Kita bersihkan bagian sela-sela seperti ini ya guys. Nah, kemudian kita menggunakan ini namanya alat pembuka jahitan. Kita lihat di bagian sela-sela ini apakah ada sisa-sisa jahitan yang tertinggal di dalamnya. Setelah menjahit, tentu saja akan ada sisa-sisa benang yang digunakan. Untuk itu kita bersihkan sisa-sisa benang tersebut karena akan berbahaya jika benang tersebut masuk ke bagian dalam mesin jahit. Nah, sisa-sisa benang yang ada ini dapat menghambat kinerja dan mengurangi performa mesin jahit tersebut. Ini bagian kepalanya kita pasang kembali dengan menggunakan obeng bunga tadi. Hal penting yang harus selalu kita ingat ya guys, kita harus selalu cabut steker mesin jahit ini dari stop kontak segera sesudah penggunaan atau sebelum pembersihan untuk mengurangi resiko kejutan listrik atau kesetrum. Jadi harus selalu kita ingat untuk mencabut mesin apabila kita akan mengganti lampu atau melakukan perawatan seperti ini. Ingat, jangan cabut langsung kabel dari colokan. Kita matikan dulu stekernya. Langkah berikutnya kita buka plat jarum dengan menggunakan obeng L. Kita buka skrup plat jarum ini berlawanan arah dengan jarum jam.
Mengatasi gangguan pada mesin jahit. Yang sering menjadi pertanyaan, kenapa suara dalam mesin apabila dijalankan sering berbunyi? Pertama, kemungkinan rumah skoci atau rumah kumparan terdapat sisa benang atau kotoran. Yang kedua, kemungkinan kurangnya minyak pelumas. Kemudian yang sering terjadi biasanya buat para penjahit, jarum sering patah. Itu bisa disebabkan pertama karena kedudukan jarum yang tidak benar, kedua jarumnya bengkok, ketiga jarumnya terlalu halus, atau waktu menjahit bahannya ditarik. Nah, itu bisa menyebabkan jarum sering patah. Kemudian ada lagi, kenapa benang sering putus? Penyebabnya ya bisa jadi yang pertama, benang sudah lama sehingga mudah putus karena terlalu kecil. Yang kedua, tegangan benang terlalu keras atau bisa jadi benang terkait. Kemudian yang ketiga, kedudukan jarum pada rumahnya kurang pas. Keempat, jarum tumpul atau bengkok. Yang kelima, benang terlalu besar untuk lubang jarum. Dan yang keenam, jarum terlalu halus untuk bahan yang dijahit. Nah, terjadi juga dalam menjahit, kenapa jahitan sering melompat. Nah, penyebabnya karena jarum tumpul tadi atau bengkok, atau bisa jadi karena jarum terlalu kecil untuk benangnya dan kedudukan jarum tidak benar, pemasangan benang atas tidak sesuai, tegangan benang tidak sesuai, kemungkinan kedudukan skocinya dalam rumahnya tidak tepat. Kemudian kenapa jahitan benang berkerut? Bisa jadi penyebabnya pertama karena tegangan benang terlalu keras, yang kedua tusukan jahitan terlalu besar, dan yang ketiga benang terlalu kaku. Oke, bagian atas plat jarum sudah kita buka dan kita bersihkan. Lanjut kita membersihkan feed dog atau gigi pengumpan di bagian sini. Kita lepaskan skoci. Lalu kita gunakan sikat bawaannya untuk membersihkan seluruh area ini. Membersihkan dan melumasi kait atau hook, kita lepaskan skoci terlebih dahulu. Ini bagiannya kita putar tuas penahan kait ke arah luar. Seperti ini ya guys. Ini namanya tuas penahan kait. Jadi kita geserkan ke arah luar seperti ini. Ini skocinya. Nah, kemudian kita lepaskan penutup kaitnya dan kait. Kita buka penutup kaitnya dan juga kaitnya. Lalu kita bersihkan dengan kain halus atau tisu. Nah, kita lumasi titik-titik ini dengan tetesan minyak mesin yang sering bergerak dan bergesekan. Kita lumasi dengan minyak. Sisa-sisa kain dan benang ini harus selalu dibersihkan secara rutin. Untuk itu penting kita melakukan servis atau pengecekan secara berkala oleh ahlinya dan terpercaya. Oke, kita lumasi bagian-bagian yang di sini ya guys. 1-2 tetes dengan minyak mesin. Ini tempat skocinya bergerak di sini. Untuk mengurangi resiko kejutan listrik, mesin jahit ini tidak boleh ditinggal tanpa pengawasan dalam kondisi tersambung aliran listrik ya guys. So, harus selalu diingat, selalu cabut steker mesin jahit ini dari stop kontak segera sesudah penggunaan atau sebelum pembersihan seperti ini. Ingat selalu gunakan mesin ini hanya di tempat kering, tidak di tempat basah atau lembab. Dan
Yang paling penting, sebaiknya anak-anak tidak bermain dengan peralatan ini ya guys. Ini berbahaya. Nah, seluruh area ini sudah kita bersihkan dan sudah kita lumasi dengan minyak mesin. Kait atau hooknya juga kita bersihkan dan kita lumasi. Oke, langkah berikutnya kita putar roda tangan sampai kait berada posisinya di sebelah kiri ya guys. Ingat posisinya jangan sampai salah. Lalu kita pasang kembali kait seperti ini. Oke, udah pas posisinya. Lalu kita pasang kembali penutup kait dan kita putar kembali tuas penahan kait. Ini posisi ada tonjolan di sini. Ini bagian atas seperti ini. Kedudukannya kita pasang seperti ini. Oke, udah pas ya. Penutup kait sudah kita pasang. Lanjut kita putar kembali tuas penahan kait. Seperti ini. Oke. Lanjut kita masukkan sekoci dan bobin. Kita pasangkan kembali. Putar roda tangan sampai jarum berada di posisi tertinggi. Lalu kita masukkan sekocinya. Sampai berbunyi klik seperti ini. Itu tandanya posisinya udah pas ya guys. Kita cek apakah jalannya mesin jahit sudah berfungsi dengan baik. Karena biasanya jika sekoci tidak terpasang dengan benar, maka benang bawah itu bisa putus. Karena kesalahan pasang benang pada sekoci atau karena keketatan benang bawah terlalu tinggi. Bisa menyebabkan benang bawah putus. Nah, kemudian benang atas ini juga kadang sering putus. Penyebabnya pertama karena benang tidak terpasang dengan benar. Yang kedua karena keketatan benang terlalu tinggi. Ketiga, benang terlalu tebal untuk dimasukkan ke jarum. Yang keempat, jarum tidak terpasang dengan benar. Kelima, benang terlilit di pasak penyangga spool. Dan yang keenam, jarum rusak. Lalu bagaimana solusinya? Nah, untuk solusinya yang pertama, kita pasang ulang benang. Kedua, kita kurangi keketatan benang atau putar ke angka yang lebih kecil. Ketiga, kita gunakan jarum yang lebih besar. 4, kita lepas dan pasang ulang jarum atau sisi rata menghadap ke belakang. Kelima, kita gulung ulang benangnya. Dan keenam, kita ganti jarumnya. Untuk benang bawah yang putus, solusi yang pertama, kita lepas dan masukkan kembali sekoci, lalu kita tarik benangnya. Benang akan tertarik dengan mudah. Yang kedua, kita periksa bobin dan sekoci. Ketiga, kita kurangi keketatan benang bawah. Oke, kita udah selesai membersihkan feed dog atau gigi pengumpan. Kemudian membersihkan dan melumasi kait atau hook. Kita pasang kembali plat jarum. Pasang kembali skrupnya. Kita kunci dengan memutar searah jarum jam. Inilah tips perawatan mesin jahit secara khusus. Perhatikan tiap bagian mesin jahit yang dilepas seperti mur, sepatu, plat, dan lain-lain. Kita simpan dan letakkan dalam satu kotak agar tidak hilang atau salah pasang tempat setelah perawatan selesai. Pakailah minyak pelumas khusus untuk mesin jahit yang dijual di toko-toko. Sebelum kita menggunakan mesin jahit ini, cobalah terlebih dahulu dengan menjahit bahan yang tidak terpakai setelah mesin dilumasi supaya bekas minyak hilang dan bersih. Oke guys, inilah langkah-langkah tips perawatan mesin jahit secara khusus. Nah, sekarang kamu sudah tahu kan bagaimana cara merawat mesin jahitmu? Selamat mencoba.
Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Terima kasih.